Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat, semangat dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, saya Yasir Nenek Ama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah, teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ustadz Dr. Agus Rahmadi. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yasir. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Sehat Kak Yasir. Kak Yasir sehat juga ya? Iya, insya Allah sehat. Apalagi ketemu sama teman-teman Kalam Hati pagi hari ini kan, harus semangat. Dan insya Allah akan membawa berkah untuk kita semua Ustadz. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik tausiah kita pada pagi hari ini adalah gizi untuk ibu hamil dalam pandangan Islam. Nah, ini penting banget nih. Kan banyak banget tuh ya mitos-mitos atau informasi-informasi yang beredar. Nah, mumpung ada Ustadz Dr. Agus Rahmadi ini, kita bedah lebih lanjut seperti apa sih gizi untuk ibu hamil dalam pandangan Islam. Tapi sebelumnya saya ajak dulu nih teman hati untuk nyimak sebuah artikel berikut ini. Beberapa nutrisi yang patut mendapat perhatian khusus selama kehamilan. Asam folat untuk mencegah cacat lahir, kemudian kalsium untuk memperkuat tulang, vitamin D untuk bantu penyerapan kalsium, kemudian ada protein nih teman hati untuk dukung pertumbuhan janin, zat besi untuk cegah anemia, defisiensi besi, kemudian yang sering dan harus sering minum air putih. Kemudian teman hati, ibu menyusui itu perlu minum 2-3 liter air per hari nih teman hati. Islam adalah agama yang lengkap, bahkan untuk kebutuhan gizi ibu hamil juga ada anjurannya. Bisa dijelaskan? Iya. Ustadz, seperti apa sih sebenarnya Islam itu mengajarkan kita, terutama untuk ibu hamil nih, untuk menjaga pola hidup khususnya asupan makanan. Baik Kak Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang nih ketemu dengan Kak Yasir kembali ya. Jadi Islam itu dalam surat Abasa itu disebutkan falyanzuril insanu ila ta'amih. Jadi kata-kata itu menunjukkan perhatikan makananmu. Termasuk ketika ibu dalam kondisi hamil, maka perhatikan makanan pada ibu hamil itu. Kita tahu bahwa ketika ibu hamil kebutuhannya meningkat Kak Yasir. Kebutuhan dirinya, kebutuhan janinnya. Maka itu kenapa Islam mengajarkan aspek itu. Dilanjutkan dalam ayat lain juga Allah berfirman kan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi sudah memperhatikan makanannya, diikuti dengan halal dan baik. Jadi kalau ibu hamil, perhatikan makanannya. Jangan sampai makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu tidak halal dan tidak baik. Kalau tidak halal dan tidak baik, tidak hanya ke ibunya saja, ke janinnya pun akan berdampak. Misalnya makanan-makanan yang mengandung zat-zat karsinogenik, ya itu berisiko itu. Pengawet, ya pewarna, itu masuk ke dalam tubuh si ibu, bayinya pun akan berdampak buruk. Maka itu konsep yang kedua ini sangat dianjurkan. Halalan thayyiban, halal dan baik. Dan satu lagi yang paling penting, ya wakulu washrobu wala tusrifu, makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Jadi perhatikan jenis makanannya, harus halal dan baik dan jangan berlebihan. Bagaimana supaya tidak berlebihan? Rasulullah bilang tuh ada koridornya, sepertiga. Ada jatah nih, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafasmu. Nah, untuk wanita hamil ini dikhususkan harus banyak mengandung unsur-unsur tadi yang Kak Yasir sebutkan. Jadi betul kebutuhan asam folat, itu benar mencegah kecacatan. Orang yang hamil lebih cenderung mudah terjadi anemia, maka itu banyak zat besi. Sumber yang paling mudah, bayam, itu banyak sekali zat besi. Khususnya bayam merah, ya, terus kemudian beet, itu juga mengandung zat besi. Terus kemudian kebutuhan kalsium untuk pembentukan tulang, untuk kebutuhan gigi, itu penting sekali. Dan yang paling mudah adalah dari susu, dari ikan. Maka itu ketika hamil, perhatikan makanannya. Jangan sampai kurang dari sisi nutrisi, karena itu berhubungan dengan perkembangan si janin. Apalagi protein, ini juga penting ini. Protein itu berperan penting untuk pertumbuhan janin. Jadi jangan makannya karbo terus, proteinnya ketinggalan. Udah makan nasi, lauknya kerupuk gitu ya, terus kentang, ini kapan proteinnya? Perlu asupan protein.
Karena protein berperan penting untuk pembentukan sel. Jadi Islam sangat merekomendasikan makanan-makanan untuk ibu hamil. Bahkan ketika ada kasus Maryam mau melahirkan Nabi Isa, ya Allah memerintahkan Jibril untuk memerintahkan Maryam untuk konsumsi rutop, kurma muda. Kurma muda. Untuk membantu proses perlahiran. Jadi kelahiran akan bagus itu karena kandungan kurmanya. Gitu ya. Ternyata kurma berdasarkan penelitian itu ternyata mengandung zat yang mampu mengaktifasi senyawa oksitosin di dalam tubuh sehingga menyebabkan kontraksi pada rahim. Maka itu kenapa ketika saya membaca sebuah artikel cukup menarik tuh. Ternyata kurma menyebabkan vasodilatasi serviks, pelebaran serviks pada rahim. Jadi sehingga memudahkan proses persalinan. Sampai hal itu saja diperhatikan dalam ajaran agama Islam. Sehingga dianjurkan ya untuk sangat dianjurkan ketika mau melahirkan. Bahkan ketika umur 3 bulan, 4 bulan pun ada satu hadis yang memerintahkan tolong nih wanita-wanita hamil dikasih satu buah namanya buah safarjal. Apa itu? Buah safarjal itu kalau bahasa Inggrisnya quenche ya. Kalau kayak di Indonesia itu ya ada yang bilang pir, ada yang bilang jambu air. Itu ternyata sangat bagus tuh. Rasul bilang dalam hadisnya itu berikan safarjal pada wanita ketika berumur 3 bulan dan 4 bulan. Bahkan dalam hadis lain safarjal itu mampu melembutkan hati. Nah sampai seperti itu tuh Islam memperhatikan aspek makanan untuk ibu hamil. Dan ketika ibu hamil tidak hanya makanan juga, Kak Yasir. Jangan dibuat stres. Iya, itu penting. Dibikin bahagia, ya kan. Kalau memang dia ngidam urut, ikutin lah ngidamnya apa gitu. Asal jangan ngidam yang mahal-mahal gitu ya. Karena ternyata memang orang yang lagi hamil memang rentan untuk timbulnya stres. Ya, karena memang terjadi perubahan hormonal di dalam tubuh. Oke.